Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali pada kuliah daring. Hari ini kita akan bahas materi mengenai anggaran produk dan sudah mulai mengarah kepada materi hitungan. Untuk itu kami berharap para mahasiswa segera memiliki bukunya, karena mau tidak mau, suka tidak suka, belajar tanpa buku itu ya begini sulitnya. Apalagi kondisi sekarang masih berjalan kuliah daring. Jadi saya berharap dengan sangat mahasiswa segera memiliki bukunya, karena mulai hari ini kita masuk ke materi hitungan, di mana hari ini kita akan mempelajari apa itu produk, apa itu produksi, apa itu produktivitas. Jadi materi hari ini kita akan bahas secara tuntas mengenai anggaran produk. Kita awali di sini bahwa anggaran produk itu kita akan bagi menjadi 3. Ada pengertian dan perbedaan, ada penyusunan, ada unsur biaya produksi. Sebelum lanjut, saya ingin menjelaskan dulu apa itu produk, apa itu produksi, apa itu produktivitas. Nah, secara jelas dan gamblang nanti saudara ikuti secara tuntas sampai akhir kuliah ini sesuai jadwal yang telah diberikan oleh kampus. Yang selanjutnya di sini juga akan dibahas bagaimana itu anggaran, penjadwalan, manfaat produk, faktor-faktor yang memengaruhi anggaran produk, dan bagaimana teknik penyusunan anggaran produk. Kita akan awali dengan pengertian. Produk. Produksi dulu. Produksi itu atau production adalah proses mengolah produk. Jadi di sini ada proses mengolah bahan menjadi barang jadi. Itu adalah produksi. Tapi kalau produk adalah hasil dari produksi. Jadi berupa barang dan jasa, dapat berupa produk jadi atau produk dalam proses. Nah, ini yang namanya produk. Yang selanjutnya di dalam anggaran produk itu ada atau produk budgeting. Dalam arti luas di sini disebutkan bahwa anggaran produk atau produk budgeting dalam arti luas berupa penjabaran dari rencana penjualan menjadi rencana produksi. Jadi dari rencana penjualan dulu bentuk pada rencana produksi, yang meliputi perencanaan tentang jumlah produknya berapa, kebutuhan persediaan materialnya. Material di sini ada bahan baku, bahan pokoknya, dan bahan pembantunya. Tenaga kerja langsung atau yang terlibat dalam proses produksi, dan kapasitas produksinya. Ini kaitan dengan anggaran produk dalam arti luas. Sedangkan anggaran produk dalam arti sempit adalah suatu perencanaan yang meliputi tingkat volume barang yang harus diproduksi oleh perusahaan agar sesuai dengan volume penjualan yang telah direncanakan. Itu adalah anggaran produk atau produk budgeting sesuai dengan dalam arti sempit. Mengapa dalam materi ini menggunakan istilah anggaran produk, bukan anggaran produksi? Karena produk merupakan kegiatan yang perlu dijadwalkan atau ada schedule produksinya, bukan dianggarkan. Sedangkan produk harus dianggarkan. Oleh karena itu, tujuan produksi adalah membuat produk, maka dalam penyusunan anggaran produk tidak terdapat produk dalam proses. Saya ulangi lagi kembali. Mengapa dalam materi ini menggunakan istilah anggaran produk, bukan anggaran produksi? Karena produksi merupakan kegiatan yang perlu dijadwalkan atau bikin time schedule-nya. Namanya schedule produksi. Bukan dianggarkan. Sedangkan produk harus dianggarkan. Oleh karena itu, tujuan produksi adalah membuat produk, maka dalam penyusunan anggaran produk tidak terdapat produk dalam proses. Itu yang menjadi permasalahan. Ada orang menyebut produksi, ada yang menyebut produk. Jadi sudah gamblang di sini, sudah tahu perbedaannya. Jangan salah ke depannya.
Contoh misalnya di sini. Produk yang dihasilkan atau sedang diproses oleh suatu industri sebanyak 1050 unit. Dan produk jadi periode berjalan 980 unit. Dari data produksi sebagai berikut. Misalnya, ada penjualan 1000 unit, persediaan akhir produk 40 unit, produk siap jual jadi 1040. Saya titipkan bahwa yang namanya persediaan akhir selalu menambah, sedangkan persediaan awal selalu mengurang. Baik itu bahan pokok ataupun barang dalam proses atau barang jadi. Baik bahan baku, barang dalam proses maupun barang jadi. Semua persediaan itu, persediaan akhir selalu menambah, persediaan awal selalu mengurang. Nanti ada perbedaan dengan anggaran yang menggunakan persediaan stabil, ada perbedaan. Tapi yang umum dipakai ini. Jadi setiap persediaan akhir adalah menambah, persediaan awal mengurang. Itu ada konsepnya. Baik untuk bahan baku, baik untuk barang dalam proses maupun untuk barang jadi. Jadi kalau jadi contoh seperti ini, persediaan dari penjualannya itu 1000, persediaan akhir produk jadinya 40, di produk yang siap jualnya 1040. Persediaan awal produk jadi 60 unit. Produk jadi periode berjalan artinya berarti persediaan produk yang siap jual dikurangi dengan persediaan awal. Sisanya 980. Persediaan produk dalam proses, nah ini tidak disebutkan apakah dalam awal atau akhir, masuk menambah, berarti 1050 unit. Persediaan awal, produk dalam proses, ini anggap persediaan akhir ya, yang 70 persediaan akhir, persediaan awal yang 65. Jadi produk masuk produksi periode ini adalah 985 unit. Itu mengenai gambaran produk. Bagaimana dengan produktivitas? Produktivitas ini adalah kemampuan untuk menghasilkan suatu produk ya. Di sini berarti kemampuan untuk menghasilkan suatu produk. Misal, produktivitas keuangan artinya kemampuan untuk menghasilkan likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas atau profitabilitas. Ini mengenai likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan komponen dari materi manajemen keuangan. Akan bahas kami nanti di pertemuan-pertemuan terakhir menjelang akhir perkuliahan di semester 5 ini. Yang selanjutnya adalah manfaat daripada anggaran produk. Di sini anggaran produk berguna sebagai pedoman kerja, sebagai koordinasi kerja dan pengendalian kerja untuk seluruh divisi berdasarkan anggaran produk, sehingga akan 1. Menunjang kegiatan penjualan, menjaga tingkat persediaan barang jadi, ketiga adalah mengendalikan kegiatan produksi agar harga bisa bersaing. Artinya nanti tidak terlalu banyak barang atau tidak sedikit barang. Faktor-faktor yang memengaruhi penyusunan anggaran produk. Yang pertama adalah anggaran penjualan. Yang kedua, kapasitas pabrik dan peralatan pabrik yang tersedia, serta teknologi yang digunakan. Ketiga, tenaga buruh termasuk rekrutmen, pelatihan, penempatan, pengupahan, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Keempat adalah bahan baku termasuk teknik transportasi dan pergudangan. Kelima adalah modal kerja untuk menjalankan proses produksi. Ini faktor-faktor yang memengaruhi penyusunan anggaran produk. Yang selanjutnya adalah bagaimana teknik penyusunan anggaran produk. Yang pertama, menetapkan tingkat persediaan yang diinginkan oleh manajemen. Ini biasanya ada ukuran mengenai Economy Order Quantity atau EOQ. Nanti dibahas di persediaan, di manajemen persediaan. Yang kedua, menetapkan jumlah masing-masing produk yang akan diproduksi. Ketiga, menyusun jadwal produksi. Di samping itu terdapat pendekatan stabilitas produksi, stabilitas persediaan, kombinasi atau gabungan antara stabilitas produksi dengan stabilitas persediaan. Ini akan kita bahas sampai tuntas. Jadi di sini saudara akan mulai belajar menghitung bagaimana yang namanya produk harus tersedia berapa,
harus harganya berapa, dihitung dari jam kerja, dihitung dari produktivitas, dan seterusnya. Jadi inilah yang akan saudara hadapi selama perkuliahan mata kuliah saya. Jadi saya tekankan lagi, sekali lagi, segera miliki bukunya. Silahkan, di toko juga banyak. Bukunya tebal-tebal, banyak karangan-karangan yang ter-up to date. Silahkan mencari sendiri di toko, atau kalau ingin praktis ya karangan saya. Kebetulan saya sebagai praktisi, jadi mengaplikasikan antara teori dan praktek. Selanjutnya, bagaimana penyusunan anggaran produk? Karena tadi ada 3, ada penyusunan berdasarkan stabilitas produk, ada berdasarkan stabilitas persediaan, dan stabilitas gabungan antara stabilitas produk dan stabilitas persediaan. Jadi di penyusunan ini ada 3 pendekatan. Pendekatan pertama, kita mengutamakan stabilitas produk. Apa yang akan dihitung? Kita lihat di sini contoh-contohnya. Tingkat persediaan dibiarkan berfluktuasi atau naik turun dengan persediaan awal dan persediaan akhir. Di sisi lain, produk harus konstan. Namun, apabila dalam suatu periode jumlah keseluruhan produk dibagi sama dalam masing-masing periode, yang lebih pendek tidak menghasilkan bilangan bulat, maka hanya beberapa periode produk yang konstan. Contoh di sini misalnya nih. Contoh produk satu macam ya. Jadi hanya satu macam produk. Contoh produksi satu macam. Ini anggaran tahun 2017. Ini contoh ya. Misalnya untuk triwulan 1 ada 43.000 botol. Triwulan 2 45.000 botol. Triwulan 3 47.000 botol. Triwulan 4 ada 47.000 botol. Totalnya 182. Persediaan yang direncanakan. Persediaan awal produk sebanyak 13.000. Misalnya ini dalam ribuan ya. 13 botol. Persediaan akhir produk jadi sebanyak 15 botol. Dari data di atas, susunlah anggaran produk untuk tahun 2017. Setiap triwulan dengan menggunakan stabilitas produk. Nah, ini yang harus saudara jalankan, bagaimana menghitung stabilitas produk. Jadi kita bikin dulu perencanaannya, bikin dulu anggarannya. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya, penjualan 182 botol, ini dalam ribuan ya, dalam ribuan botol. Persediaan produk jadi 15 botol. Produk siap jual ada 197 botol. Ini sesuai dengan contohnya tadi bahwa persediaan akhir 15 botol. Persediaan produk jadi awal 13. Nah, produk awal itu kan, persediaan awal itu pasti mengurang. Jadi produk jadi periode ini adalah 184 botol. Awalnya 182, ditambah persediaan akhir 15, jumlahnya jadi 197, dikurangi persediaan awal 13 botol, produk jadi periode ini adalah 184 botol. Anggaran produk tiap triwulan adalah gampang, 184 dibagi 4. Berarti per triwulannya sama dengan 46 botol. Anggaran produk tahun 2017 dalam ribuan botol. Tinggal masukkan saja. Persediaan, penjualan periode 1 atau triwulan 1 43, triwulan 2 45, triwulan 3 47, triwulan 4 47. Yang dianggap stabil itu adalah 47 ke 47. Dari triwulan 3, triwulan 4 itu dianggap stabil persediaannya. Total pertamanya atau penjualan 182. Persediaan akhir produk jadi. Triwulan 1 16, triwulan 2 17, triwulan 3 16, triwulan 4 15. Ini juga yang stabilnya adalah triwulan 4. 15 ini dianggap stabil. Produk siap jual. Produk siap jual triwulan 1 59. Triwulan 2 62, triwulan 3 63, triwulan 4 62.
Ini ditotalkan ya. Kalau yang tadi tidak ditotalkan. Karena persediaan. Jadi tidak menambahkan. Ini pun sama yang di bawahnya. Persediaan awal produk jadi. Triwulan 1 13, triwulan 2 16, triwulan 3 17, triwulan 4 16. Jadi yang dipertahankannya itu yang dari awal, yang triwulan 1 13 ke 13. Itu yang dianggap dengan tingkat persediaan berdasarkan stabilitas produk ya. Totalnya periode ini adalah triwulan 1 46, triwulan 2 46, triwulan 3 46, semuanya 46. Karena 184 dibagi 4 adalah 46 botol. Itu yang menjadi topik bahwa bagaimana mempertahankan, mengutamakan stabilitas produk. Yang selanjutnya, ini baru yang memproduksi satu macam produk. Ini untuk yang memproduksi bermacam produk. Artinya produknya banyak ya. Kalau tadi satu macam, satu rasa misalnya. Kalau sekarang produknya banyak rasa. Misalnya contoh untuk pabrik kecap memiliki 3 rasa, rasa sedang, rasa manis, dan rasa asin. Produk setahun sebanyak 183 botol, terdiri dari 3 rasa. Tadi rasa sedang, rasa manis, dan rasa asin. Triwulan 2 yang rasa sedang 23, rasa manis 13, rasa asin 9. Jumlahnya adalah 45 untuk triwulan 2. Untuk triwulan 3, rasa sedang 24, rasa manis 14, rasa asin 9 botol. Jumlahnya 47 botol untuk triwulan 3. Untuk triwulan 4, rasa sedang 24 botol, rasa manis 14 botol, rasa asin 9 botol. Jumlahnya 47 botol. Jumlah dari triwulan 2, 3, dan 4 untuk yang sedang 71 botol, untuk yang rasa manis 41 botol, dan untuk yang rasa asin adalah 27 botol. Totalnya untuk 3 triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 adalah 139 botol. Nah, sedangkan produksinya adalah 183. Berarti yang triwulan 1 adalah 183 dikurangi 139. Artinya di triwulan 1 itu adalah 44 botol. Untuk membagi persentasenya atau membagi distribusinya, kecap sedang. Tadi kan rinciannya 71. 71 per 139 sama dengan kali 44 sama dengan 22 botol. Kecap rasa manis adalah 41 per 139 kali 44 sama dengan 13 botol. Dan kecap rasa asin adalah 27 per 139 kali 44 sama dengan 9 botol. Jumlah 44 botol. Ini mungkin dari pembulatan-pembulatan ya. Kalau saudara misalnya ada kecil, komitmen saja di angka 0,5 jadi 1, di bawah 0,5 hilangkan saja. Jangan dipaksakan. Nah, itu gambarannya, ini rinciannya. Rincian dari yang triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 dan totalnya. Baik dari S itu rasa sedang, M itu rasa manis, A itu rasa asin. Di totalnya ada 188. Di sini adalah yang digunakan mengutamakan stabilitas produk. Artinya produk yang tersedianya ada berapa yang stabil. Dari triwulan 3 ke triwulan 4 stabil, triwulan 1 ke triwulan 4 juga stabil, dan seterusnya. Itulah gambaran dari bagaimana persediaan produk mengutamakan stabilitas produk. Yang kedua, mengutamakan stabilitas persediaan atau stabilitas persediaan barang, bahan, atau produk ya. Lanjut, kita masuk ke memproduksi, mengutamakan stabilitas persediaan. Rencana persediaan konstan atau stabil. Artinya, persediaan awal sama dengan persediaan akhir. Misalnya persediaan awalnya 10, persediaan akhirnya juga 10. Tadi juga sama, persediaan awalnya 13, persediaan akhirnya pun sama 13. Oke, lanjut. Jadi di sini rencana persediaannya konstan, artinya persediaan awal sama dengan persediaan akhir.
dan tingkat produksi dibiarkan berfluktuasi atau berubah-ubah, naik turun. Apabila persediaan awal tidak sama dengan persediaan akhir sebagaimana rencana atau hanya berbeda beberapa periode persediaan yang sama, itu stabil. Jadi kita akan lihat nanti di contohnya. Yang ketiga adalah gabungan stabilitas produk dan stabilitas persediaan. Pada saat produk stabil dan persediaan stabil, atau pada suatu saat tingkat produk berubah dan persediaan mengalami perubahan persediaan maupun produk biasanya diberi batasan minimal dan maksimal. Ada komitmen, dibuat komitmen dulu berapa kelebihannya atau kekurangannya dibatasi. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Contoh, ini contoh. Contoh untuk yang menggunakan persediaan, stabilitas persediaan. Rencana persediaan setiap triwulan minimal 40 botol dan maksimal sebanyak 60 botol. Tadi yang baru saya sampaikan. Jadi ada batasan, ada komitmen, minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Rencana persediaan produk awal tahun 2017 sebanyak 10 botol. Dan persediaan produk akhir sebanyak 15 botol. Anggaran dari perusahaan kecap yang memproduksi satu macam produk selama tahun. Nah, ini masih menggunakan yang satu macam produk. Triwulan 1 43, triwulan 2 45, triwulan 3 47, triwulan 4 47. Totalnya 182. Ini untuk yang kasus pertama ya. Kasus pertama menggunakan satu macam produk. Dari data di atas dapat dibuat anggaran produk secara gabungan ya, dibuat secara gabungan bagaimana yang stabilnya ada di mana. Penjualan untuk triwulan 1 43, triwulan 2 45, triwulan 3 47, triwulan 4 47, total 182. Persediaan akhir. Persediaan akhir selama ini tetap penghitung menambah ya. Persediaan akhir menambah dalam perhitungannya, persediaan awal mengurang. Persediaan akhir triwulan 1 11, triwulan 2 12, triwulan 3 13, triwulan 4 13. Jumlah tetap 13. Produk siap jual adalah triwulan 1 54 yaitu 43 tambah 11. Triwulan 2 57 yaitu 45 tambah 12. Triwulan 3 60 yaitu 47 tambah 13. Triwulan 4 60 yaitu 47 tambah 13. Persediaan awal 10 untuk triwulan 1, triwulan 2 11, triwulan 3 12, triwulan 4 13. Totalnya tetap dipertahankan 10 persediaan awalnya. Jadi produk jadi adalah triwulan 1 44 yaitu 54 dikurangi 10. Triwulan 2 46 57 dikurangi 11. Triwulan 3 48 60 dikurangi 12. Triwulan 4 47 60 dikurangi dikurangi 13 sama dengan 47. Total barangnya yang siap diproduksi adalah 185 botol atau 85.000 botol. Mengapa ini yang 10 ke 10? Karena di awal, persediaan awal sama dengan persediaan akhir. Yang awal akan dibawa ke akhir, yang akhir menjadi awal. Penyesuaian dengan keperluan manajemen. Jadi di sini tidak harus mengikuti pendekatan-pendekatan, tapi harus ada komitmen, ada toleransi dengan manajemen. Manajemen misalnya mengharapkan, di sini contohnya manajemen dapat menentukan tingkat persediaan setiap periode karena manajemen ingin mengatur tingkat perputaran persediaan. Dari contoh di atas, contohnya kan tadi, selama 1 tahun adalah 182 botol. Terdiri dari triwulan 1 43, triwulan 2 45, triwulan 3 47, dan triwulan 4 47. Jumlah 182 botol. Kemudian manajemen menetapkan persediaan akhir sebagai berikut. Nah, triwulan 1 persediaan akhirnya 11 botol. Triwulan 2 12, triwulan 3 13, triwulan 4 13. Dengan demikian apabila persediaan produk awal tahun sebanyak 10 botol, maka anggaran produk sebagai berikut. Ini bisa dilihat di sini. Penjualan tadi tetap 182, persediaan akhirnya rubah. Triwulan 1 11, triwulan 2 12, triwulan 3 13, triwulan 4 13.
Berarti produk siap jualnya 54, 57, 60, 60. Tetap nilainya 185. Ini yang dianggap stabil itu adalah yang 47 ke 47 stabil, 11 ke 11, 12 ke 12, 13 13, 44 ke 47. Ini yang dianggap stabil, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, tetap di angka yang sama. Siapa saja yang berhak atau yang masuk menjadi penyusunan atau tim penyusun anggaran dan bagaimana tujuannya? Nah, ini tujuan penyusunan anggaran produk. Yang pertama adalah menunjang kegiatan penjualan. Yang kedua adalah menjaga tingkat persediaan yang memadai, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Yang ketiga, mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya produksi barang yang dihasilkan akan seminimal mungkin atau efisien. Jadi mengatur biaya produksi secara efisien. Nah, ini kerangka penyusunan anggaran produk dengan metode persediaan stabil. Ini yang berbeda. Jadi di sini persediaan awal menambah, persediaan akhir mengurang. Pada kasus-kasus yang lain umumnya persediaan akhir itu adalah menambah, persediaan awal mengurang. Hanya satu kasus ini saja pada penyusunan anggaran produk menggunakan metode persediaan stabil. Jadi di sini saja yang mungkin ada perbedaan dengan rumus-rumus yang lainnya. Kita contohkan di sini penyusunan anggaran produk dengan metode persediaan stabil. Tingkat penjualan anggaran penjualan 3X, tingkat persediaan akhir misalnya 3X, berarti persediaan akhirnya mengurang. Biasanya persediaan akhir itu menambah. Hanya satu kasus dalam penyusunan anggaran produk dengan menggunakan metode persediaan stabil. Awas saudara, jangan sampai salah. Hanya satu kasusnya yang persediaan akhir itu mengurang dan persediaan awal menambah pada metode persediaan stabil. Anggaran produk merupakan dasar penyusunan dari anggaran biaya bahan baku atau 3B, anggaran biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, anggaran biaya overhead pabrik. Jadi pada saat menyusun biaya produk itu unsurnya ada 3. 1 anggaran biaya bahan baku, 2 biaya tenaga kerja langsung, ketiga BOP. Inilah yang akan dibahas nanti pada saat membuat hitungan. Jadi manakala nanti dengan kasus-kasus contoh-contoh kita akan bahas ke depan, inilah yang akan dipakai rujukannya. Jadi setiap membuat anggaran produk pasti pendekatannya adalah 3 komponen ini atau 3 unsur ini. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan anggaran produk. A. Tahap perencanaan. Segala sesuatu harus ada perencanaannya. Tidak boleh kumahangke, harus direncanakan sebelumnya. Jadi ini sudah dibahas satu mengenai tahap perencanaannya. Di dalam tahap perencanaan, apa saja yang akan dibahas? Yang pertama adalah menentukan periode waktu sebagai dasar penyusunan bagian produksi. Karena ada keterkaitan satu dengan yang lain. Yang kedua, menentukan jumlah satuan fisik barang yang harus dihasilkan atau disesuaikan dengan rencana penjualan. Yang B, tahap pelaksanaan. Pertama, menentukan waktu produksi. Mau kapan produksi dilaksanakannya, hari apa, bulan apa, jam berapa, dan seterusnya. Menentukan di mana barang akan diproduksi, apakah di dalam produk, atau di dalam pabrik, atau di luar pabrik, atau di gedung yang lain, dan seterusnya. Ketiga, menentukan urutan proses produksi. Dibikin flowchart-nya, urut-urutannya. Keempat, menentukan standar penggunaan fasilitas produksi untuk mencapai efisiensi. Di sini harus jelas sarananya, alat-alatnya sudah siap atau belum. Kelima, menyusun program tentang penggunaan bahan baku, tenaga kerja, servis, dan peralatan. Keenam, menyusun standar biaya produksi. Ketujuh, melakukan perbaikan apabila diperlukan. Contoh penyusunan anggaran produk. Nah, ini yang 3 kita akan bahas ya. Nanti bagaimana untuk menyusun anggaran produk? Yang pertama harus ada bahan baku, harus ada tenaga kerja langsung, dan harus ada biaya operasional pabrik. Contoh penyusunan anggaran produk. 1. Menentukan kebutuhan selama setahun. Jadi biasanya penyusunan anggaran ini
minimal 1 tahun. Kalau strategis di atas 1 tahun bisa sampai 5 tahun. Kedua, perkirakan kebutuhan setiap bulan, triwulan atau semester. Jadi dianggarkan per triwulannya, per bulannya, sampai per semesternya. Yang ketiga, tingkat persediaan disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi menghitung menggunakan economic order quantity. Ini adalah rumus atau pendekatan manajemen tentang persediaan. Adalah EOQ. Udah dibahas mungkin di semester sebelumnya. Ini contohnya, ada rencana produksi atau penjualan. Rencana produksinya adalah Januari 150, Februari 160, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya. Totalnya ada 1420. Perkiraan tingkat persediaan. Persediaan awal 200, persediaan akhir 150. Dari data di atas, anggaran produk dapat disusun sebagai berikut. Penjualan selama 1 tahun 1420. Persediaan akhir 150, jadi 1570 adalah kebutuhan selama 1 tahun. Persediaan awal 200, sehingga jumlah yang harus diproduksi adalah 1370 botol. Ini dalam ribuan ya. Pengalokasian tingkat produksi setiap bulan. 1. Membagi tingkat produksi per tahun dibagi 12. Sehingga produksi selama setahun adalah 1370 dibagi 12 sama dengan 114,167 botol. Ini kelemahan cara ini sering ditemukan bilangan yang tidak bulat. Nah, ini kalau menggunakan pendekatan tadi ya. Jadi 1 tahun dibagi, jadi total dibagi 1 tahun. Akhirnya tidak bulat hasilnya. Karena botol tidak mungkin ada 1 komanya. Yang kedua, membagi tingkat produksi per tahun sehingga dihasilkan bilangan bulat. Kelebihan hasil pembagian dialokasikan pada bulan-bulan di mana tingkat penjualan tinggi sebagai berikut. Contohnya yang tadi. Produksi selama 1 tahun 1370 botol. 1370 botol. Perhitungan. Produksi rata-rata per bulan sama dengan 114,167 botol. Bilangan paling mendekati angka 114,167 adalah 110 botol. Apabila produksi per bulan 110 botol, maka kekurangannya adalah 1370 dikurangi 12 kali 110 sama dengan 50 botol. Kekurangannya dialokasikan ke bulan-bulan di mana tingkat penjualan tertinggi, yakni Januari, Februari, Maret, April, dan Desember. Sehingga masing-masing bulan mendapat tambahan sebanyak 50 dibagi 5 sama dengan 10 botol. Dengan demikian secara keseluruhan maka 5 bulan masing-masing adalah 110 ditambah 10 kali 12 sama dengan 600. Yang 7 bulan masing-masing adalah 110 kali 770 sama dengan 1370. Cara menghitungnya ada 2 cara. Cara yang pertama itu sangat sulit karena tidak menghasilkan bilangan genap. Anggaran tingkat produksi sesuai tingkat persediaan yang tadi dibahas ya. Produk atau penjualannya 150, 160 sampai dengan akhir Desember totalnya 1420. Persediaannya 170, 130 dan seterusnya totalnya 150. Kebutuhannya total antara penjualan produk ditambah persediaan akhir 320 dikurang persediaan awal. Ini gambaran dari rincian per bulannya. Yang selanjutnya, mengutamakan pengendalian persediaan. Contoh, menentukan besarnya persediaan awal dan persediaan akhir tahun untuk mendapatkan persediaan yang memadai dari bulan ke bulan melalui pendekatan 2 cara. 1. Selisih persediaan awal dan akhir dibagi 12. Contoh, persediaan awal 200, persediaan akhir 150. Selisihnya 50 unit. Sehingga 50 dibagi 12 adalah 4,167 unit. Sukar dalam pembulatan. Agar dapat hasil bagi yang bulat adalah 50 dibagi 5 sama dengan 10. Kemudian dialokasikan dari bulan Januari sampai dengan Mei. Pada dasarnya terserah kebijakan perusahaan atau pembuat anggaran. Di sini biasanya ada tim anggaran
membuat komitmen, membuat asumsi bagaimana kalau dilaksanakan seperti ini. Ini ada anggaran produk. Anggaran produk bisa dilihat seperti yang tadi, dari rencana penjualan sampai akhir produknya. Ini secara tiap bulan. Jadi dibuat anggarannya secara bulanan. Anggaran produk gabungan. Contoh, gabungan ini kombinasi ya, kombinasi persediaan maupun produk sama-sama berfluktuasi, artinya naik turun berubah-ubah pada batas-batas tertentu. Dalam beberapa situasi, manajemen mengambil kebijakan seperti produksi tidak boleh berfluktuasi lebih dari 15% di atas atau di bawah rata-rata bulanan. Persediaan tidak boleh lebih dari 1.600 botol dan tidak boleh kurang dari separuh persediaan maksimal. Ini ada kebijakan perusahaan seperti itu. Pada bulan Juli, Agustus, September boleh dikurangi 30% dari produksi normal. Anggaran produknya ngambil dari yang awal tadi ya. Persediaan 150, 60 dan seterusnya jumlah 1.420. Persediaan akhirnya 160, 130. Karena ada pengurangan di sini, dikurangi 30%. 310, totalnya 1.370. Totalnya akan sama tetap, walaupun ada perbedaan-perbedaan. Karena persediaan akhir di sini menambah. Kalau tadi persediaan akhir itu mengurang. Nah, ini bedanya di anggaran produk gabungan itu dengan menggunakan stabilitas persediaan, bahwa persediaan akhir itu adalah menambah, persediaan awalnya mengurang. Sehingga hasilnya akan sama dengan anggaran produk dengan menggunakan stabilitas persediaan gabungan atau stabilitas produk. Pengertian penyusunan anggaran produk menurut para pakar. Satu, misalnya oleh Mulyadi tahun 2000, anggaran biaya produk adalah rencana biaya untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Menurut Alimin Shah, anggaran biaya produk atau manufacturing budget adalah rencana biaya produk yang terjadi selama satu periode tertentu di masa mendatang. Anggaran biaya produk sangat penting untuk menentukan jumlah output agar memiliki keunggulan daya saing. Harus dipenuhi adalah kemampuan dalam meningkatkan laba melalui pengendalian biaya. Nah, unsur-unsur biaya produk tadi sudah disampaikan. Yang pertama adalah biaya bahan baku atau triple B, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, biaya overhead pabrik atau BOP. Pengaruh anggaran biaya produk terhadap laba perusahaan. 1. Biaya bahan baku dengan menggunakan satu metode, maka jumlah biaya bahan baku yang dianggarkan dapat ditentukan tanpa alternatif lain. Yang kedua, anggaran biaya tenaga kerja langsung harus menetapkan salah satu metode yang dijadikan dasar perhitungan dari beberapa alternatif metode dengan tetap mempertimbangkan kelemahan metode. Yang ketiga, anggaran biaya overhead pabrik tidak berpengaruh terhadap anggaran biaya overhead total, tetapi berpengaruh terhadap anggaran biaya overhead per unit. Nah, ini yang harus dipahami karena ada pengaruh antara biaya produk terhadap laba perusahaan. Contoh yang akan kita bahas, ini contohnya. Contoh yang pertama, anggaran biaya produk disusun berdasarkan jam kerja. Jadi nanti ada yang berdasarkan jam kerja, ada berdasarkan hari kerja, ada berdasarkan produktivitas. Nah, banyak sekali nanti akan dijumpai. Ada tarif jam kerjanya juga. Mari kita lanjutkan. Anggaran biaya produk disusun berdasarkan jam kerja. Unsur pertama, biaya bahan baku.
dianggarkan sebesar 3 miliar 160 juta. Biaya tenaga kerja langsung atau BTKL sebanyak 360 juta. Biaya overhead pabrik atau BOP sebesar 510 juta. Sehingga dapat disusun tabelnya seperti tersebut. Totalnya adalah 4 miliar 30 juta. Ini berdasarkan jam kerja. Yang kedua, anggaran biaya produk disusun berdasarkan hari kerja. Jadi biaya bahan baku seperti biaya biasa unsur-unsurnya. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Untuk biaya bahan bakunya berdasarkan yang dianggarkan adalah tetap 3160. Biaya tenaga kerja langsungnya berdasarkan hari kerja di sini 312 juta. Biaya overhead pabrik sebesar 510 juta. Totalnya adalah 3 miliar 980 juta. Ada perbedaan di sini karena ada yang menghitung dari jam kerja dan hari kerja. Nah, di sini